Hai semuanya, ini mungkin jadi episode terakhir di tahun 2021 ya, dimana gue yakin tiap orang pasti punya masalah, tiap orang pasti punya porsinya masing-masing sih, punya struggle-nya sendiri, dan gue selalu percaya bahwa hidup itu nggak menggampang gitu, tapi hidup itu semakin sulit, dan kita yang beradaptasi dengan masalah tersebut sih. Karena semakin lama kita hidup, makin banyak pengalaman yang kita dapetin gitu. Ini tuh ngadepinnya begini, itu ngadepinnya begitu gitu. Jadi kita lama-kelamaan akan terbiasa sampai mungkin berada di titik yang masalah yang dulu kita rasa sulit, begitu lewat udah bukan jadi sesuatu hal yang sebegitu menakutkannya. Karena kita udah terbiasa dapat pengalaman dari masalah-masalah lain gitu ya. Kayak gitu sih. Atau gue aja yang sotoy ya. Tapi di balik itu semua kalau dilihat ke belakang ya, kalau gue lihat ke belakang sih, mungkin tiap orang punya atau ada momen dimana, wih, kok gue bisa sih ngelewatin hal itu gitu. Kok gue bisa gitu mengatasi hal tersebut ya. Padahal kalau disuruh ngulang balik ke masalah itu, belum tentu juga bisa ngelaluinnya. Ataupun mungkin banyak juga yang merasa, aduh gue udah gak kuat. Banyak yang bilang kalau Tuhan tuh gak pernah ngasih masalah melewati kemampuan kita. Mungkin kalau menurut gue ini lebih ke mindset sih jatuhnya gitu. Ya anggaplah kayak gagal gitu. Gagal itu kan bisa terjadi kalau lu nya stop. Tapi kalau lu gak stop ya jadinya cuma lu lagi berada di bawah aja. Kebetulan lagi berada di fase itu aja. Kayak gue pernah denger satu jokes sih. Gue lupa siapa yang ngejokes. Intinya sih kalau hidup itu kan banyak yang bilang seperti roda yang berputar ya. Cuma kalau lagi di atas ya lu rem tangan aja gitu. Dan ya menurut gue masuk akal sih. Dan berhenti juga sih ngebanding-bandingin berat-beratan masalah lah ya. Kayak bilang, gitu aja dipikirin gitu, gitu aja sedih gitu. Di luar sana, atau enggak banyak yang bilang, di luar sana banyak yang lebih berat dari masa lalu gitu. Atau enggak, gue aja begini-gini-gini lebih berat dari lu, diem-diem aja gitu. Nah kan daripada lu ngomong kayak gitu, mending lu ngasih solusi gitu. Atau minimal kalau lu gak bisa berguna gitu, paling gak lu gak jadi orang yang nyebelin lah. Ngasih bantuan enggak, malah lu ngejatoin gitu. Sama berproses sih. Karena tiap orang, gue rasa sih gak ada yang mulus sih. Selalu akan ada masalah ya. Kadang yang gak lu kira jadi masalah gitu malah jadi masalah. Dan yang pasti kalau berproses itu gak gampang sih. Apalagi kalau dibarengin dengan masalah ya. Cuma yang namanya hidup kan gak ada yang tahu gitu. Tapi di luar sana banyak juga gitu yang ngasih advice sih. Jadi lu mungkin bisa cari advice dari mereka juga gitu. Ada beberapa yang gue tonton. Kalau dulu sih gue suka banget nonton Mario Teguh ya. Dari zamannya dia di O Channel ke Metro gitu. Sampai kejadian hal itu dan sekarang dia ada di YouTube. Sebenarnya ada beberapa tips juga sih untuk ngelewatin masalah, dan ini yang gue buat sendiri gitu, jadinya versi gue sih. Ambil yang sesuai aja dengan lu. Yang pertama tuh cari circle yang positif sih, yang bisa ngangkat lu, terutama dari sisi psikis. Bukan yang kayak tadi gue bilang sih, yang malah ngejatuhin lu gitu. Karena sebenarnya psikis itu salah satu hal yang penting. Yang kedua itu mungkin lebih ke take your time sih.
tenangin diri lu dulu, jangan impulsif gitu, dan pikirin kira-kira kedepannya bakal seperti apa gitu. Lu bisa lihat plus minusnya gitu, jangan ambil tindakan di saat emosi yang lagi tinggi sih, karena gue rasa akan lebih banyak penyesalannya gitu, yang bahkan lu bisa nimbulin masalah baru yang masalah sebelumnya belum selesai, lu harus ngurusin dua hal ini jadinya. Yang ketiga itu jangan kabur sih, hadapin dan berproses gitu dengan masalah ini gitu. Kalaupun lu kabur, masalahnya juga tetap akan ngikutin lu kok gitu. Bahkan bisa ke dalam bentuk mimpi gitu atau hal lainnya. Dan yang keempat, psikolog. Ini mungkin nggak banyak dijadiin salah satu alternatif penyelesaian masalah sih. Tapi menurut gue ini jadi salah satu opsi yang cukup, bisa dibilang cukup unik. Nggak unik juga sih, cukup mungkin efektif, ada sisi efektifnya juga karena mereka menawarkan point of view yang berbeda gitu dan tentunya objektif. Banyak juga yang kesini gitu, dan psikolog sekarang juga banyak yang muda-muda sih, dari cara bicaranya yang udah nggak kaku gitu, walaupun ini cocok-cocokan ya. Kalau lu bingung mau ke psikolog atau psikiater, saran gue sih ke psikolog dulu gitu. Nanti dia akan menilai lu, kalau memang dibutuhkan dia akan ngarahin ke psikiater. Dan enaknya kalau lu melalui tahapan ke psikolog dulu, si psikolog ini nanti bisa kira-kira ngarahin ke psikiater mana yang menurut dia cocok dengan personality lu sih, karena dia udah tahu personality lu kayak gimana gitu. Kayaknya itu sih pendapat gue mengenai hal ini. Dan mungkin salah satunya minta tolong sih kalau lu emang benar-benar butuh. Walaupun gue sendiri mungkin bukan tipikal yang suka minta pertolongan, tapi mungkin kalau di saat yang memang mepet ya, atau memang yang dibutuhkan ya, lu bisa menggunakan opsi ini. Kayaknya itu aja pendapat gue mengenai hal ini ya gitu. Ambil yang benernya, ambil yang kira-kira sesuai dengan style lu sih, karena gue cuma sharing doang sih. Gue juga nggak punya kapasitas lebih ke kayak tadi gue bilang, sharing aja gitu, sosok ngasih advice ya. Dan kayaknya udah akhir 2021, nanti bakal masuk ke 2022 juga. So thank you buat yang udah ngebuang waktunya di sini. It's me, Pat.